Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam tema bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Engkau beri bagi kami. Kami akan belajar firman-Mu sebagai makanan rohani bagi kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruhkanlah hikmat dan pengertian yang benar untuk kami dapat memahami dengan jelas maksud kehendak firman-Mu, sehingga kami mampu menerjemahkan kehendak firman Tuhan dalam hidup nyata setiap hari. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Karena itu berfirmanlah bagi kami semua, kami sedia mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada kalimat yang sudah sangat familiar dengan kita yang berkata, ada banyak jalan menuju Roma. Artinya bahwa untuk mencapai suatu tujuan, bukan saja melalui satu metode atau satu cara, tetapi ada banyak cara. Dengan kata lain, untuk dapat menyelesaikan masalah atau untuk mencapai suatu tujuan, maka harus diselesaikan dengan banyak cara, bukan cuma satu cara. Karena itu ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak cara bagi kita untuk mencapai tujuan, tapi juga untuk memecahkan sebuah persoalan atau masalah.
Nah, saudara-saudara, perenungan kita saat ini dalam kitab Roma, di mana kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan bahwa jemaat Kristen yang ada di Roma itu terdiri dari orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang bukan Yahudi. Nah, konteks pada waktu itu dikatakan bahwa orang Kristen baik Yahudi maupun non-Yahudi, mereka ada dalam kesengsaraan, ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan. Karena Kaisar Romawi pada waktu itu, dia mengatasnamakan Tuhan yang harus disembah. Nah, barang siapa yang menyembah Kaisar sebagai Tuhan, berarti mereka dibebaskan untuk menikmati hidup. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menyembah Kaisar sebagai Tuhan, apalagi menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu antara hidup dan mati. Karena itu dikatakan ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, ada dalam kesengsaraan. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, maka Rasul Paulus dia memberikan support, memberikan penguatan, melalui suratnya, melalui kebenaran firman Tuhan, agar supaya orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang ada di Roma, mereka tetap bertahan dalam keyakinan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman mereka jangan goyah, iman mereka harus kokoh dan kuat, sebab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan teologi Rasul Paulus yang sangat terkenal bahwa hidup adalah anugerah. Artinya bahwa manusia hidup itu adalah karena anugerah Tuhan semata. Karena itu, setiap orang yang berimankan kepada Tuhan Yesus Kristus harus betul-betul memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit untuk memberikan keselamatan dan pengampunan. Karena itu, saudara yang kekasih, Paulus dalam bacaan kita dia menekankan tentang pembenaran di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahwa orang yang dibenarkan karena iman akan memperoleh hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Orang yang dibenarkan karena iman akan menikmati hidup dalam kasih karunia bersama dengan Tuhan Allah. Sehingga orang yang beriman akan bermegah dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Walaupun memang ada dalam tekanan, saudara. Karena itu Paulus dia katakan bahwa bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dari kesengsaraan lahir ketekunan, dari ketekunan lahir tahan uji, dan dari tahan uji maka lahirlah semangat untuk tetap berharap, pengharapan di dalam Tuhan Allah. Dan Rasul Paulus dia mengatakan bahwa ketika orang Kristen non-Yahudi, Yahudi, mereka belum percaya, Paulus menggambarkan mereka masih dalam keadaan lemah. Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Kristus telah menyerahkan tubuhnya untuk supaya setiap orang yang berdosa, orang yang durhaka, orang yang lemah bisa diselamatkan. Karena itu, saudara, Paulus dia mau katakan bahwa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, dengan kata lain, Paulus mau katakan agar supaya orang Kristen yang ada di Roma tetap bertahan. Sekalipun ada dalam tekanan dan penderitaan, tapi iman mereka, pengharapan mereka harus kokoh di dalam Tuhan. Mereka harus tekun, mereka harus tahan uji, tahan banting dalam situasi yang tidak mengenakan saat itu. Bahkan kalau kita melihat, saudara, di pasalnya yang keempat, dalam kitab Roma ini, Rasul Paulus dia menjelaskan tentang iman Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Saudara, kita percaya bahwa
Abraham adalah bapa segala orang beriman atau orang percaya. Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak di usia senja mereka, telah mati pucuk. Tetapi dengan iman mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan ditepatinya. Karena itu dalam keyakinan iman mereka menunggu dan sampai lahirnya Ishak sebagai anak perjanjian. Bahkan saudara, iman Abraham pun diuji. Bahwa ketika Ishak lahir, disuruh oleh Tuhan persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham dengan iman dia menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia berjalan ke Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah keliru dengan segala keputusannya. Dan akhirnya saudara, memang Tuhan yang menyediakan korban bakaran sebagai pengganti Ishak. Itulah iman Abraham yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Iman Abraham yang pasrah, yang menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang kendalikan, dan Tuhan nyatakan kebaikan sesuai rencana dan waktu Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, Dia adalah juru selamat kehidupan kita. Sehingga kita percaya saudara bahwa kita dibenarkan di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, teologi Rasul Paulus, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang kita nikmati saudara, keselamatan yang kita nikmati, itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja keras kita, tapi karena anugerah Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita masih berdiri tegak sampai saat ini, kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Panca indera kita masih berfungsi semua dengan baik. Kita masih bekerja, beraktivitas. Dan kita bisa menikmati segala sesuatu. Bukan kuat, gagah, dan hebatnya kita. Tapi kita yakin itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita menikmati damai sejahtera. Kita menikmati kasih karunia. Itu semua adalah karena kemurahan, karena kebaikan, karena kebesaran, karena anugerah Tuhan bagi kita. Maka dari itu saudara, saya percaya bahwa kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Iman kita fokusnya kepada Tuhan Allah. Sekalipun silih berganti warna kehidupan kita, sebagaimana lagu musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Tetap kita nikmati, tetap kita rasakan. Sebab kita percaya masa lalu kita, masa kini kita ini, bahkan masa depan kita, semua ada dalam kendali Tuhan Allah. Kita percaya bahwa dengan keyakinan yang kokoh, Tuhan akan bentuk kita. Tuhan akan proses hidup kita sedemikian rupa, agar supaya betul-betul saudara, kita akan senantiasa menyatakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita setiap hari. Saudara, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang senantiasa meminta hikmat. Orang yang senantiasa melakukan apa yang baik. Karena orang yang berhikmat, dia akan senantiasa menempatkan diri pada hal-hal yang baik. Dia akan selalu terinspirasi untuk lakukan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab orang kalau dia sudah kehilangan hikmat, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak bisa membedakan hitam dan putih kehidupan ini. Sehingga biar so salah jalan terus. Tapi orang yang berhikmat saudara, orang yang beriman, yang betul-betul fokus iman kehidupannya, keyakinannya kepada Tuhan Allah, akan senantiasa ada dalam kendali dan kehendak dari Tuhan Allah. Sehingga bisa memilah, memilih dan menentukan mana yang baik, yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita telah dibenarkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sekalipun saudara disadari bahwa iman itu tidak kelihatan. Iman itu tidak kelihatan. Orang tidak pernah melihat seperti apa iman itu. Namun saudara, kalau kita membaca
dalam kitab Ibrani bahwa iman adalah segala sesuatu dari yang kita harapkan, toh? Bukti dari yang kita tidak lihat, saudara. Artinya bahwa iman itu akan nyata melalui keseharian hidup kita. Akan kelihatan mana orang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Bahwa orang yang beriman selalu ingin berpikir positif, melakukan apa yang benar, menempatkan diri untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Akan senantiasa peduli dan peka dengan keadaan penderitaan orang lain. Akan menyatakan kasih dan kebaikan. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Orang beriman akan membawa shalom dan sukacita bagi banyak orang. Bahkan orang yang beriman, kata-katanya santun, perilakunya sopan, sehingga kehadirannya betul-betul mengedukasi orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, saudara, orang yang tidak beriman, dia tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian dengan orang lain. Orang yang tidak beriman akan menjadi egois, menjadi arogan, bahkan menjadi angkuh. Karena apa? Semua tertuju pada diri sendiri. No? Bermegah karena apa yang ia miliki. Padahal semua hanyalah titipan sementara dari Tuhan Allah. Tapi sebaliknya, orang beriman, orang berhikmat akan mampu menerjemahkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya betul-betul akan mengantar orang untuk percaya bahkan setia kepada Tuhan Allah. Akan mampu bermegah walaupun dalam kesengsaraan. Saudara, hidup di dunia ini tidak selamanya mengenakkan. Orang seringkali membahasakan tidak selamanya hidup ini bagaikan di jalan tol, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Tapi kadang, saudara, kita berjalan dalam hidup ini, kita harus masuk lembah kekelaman. Terkadang kita harus menikmati padang yang berumput hijau. Tapi itulah cara Tuhan untuk kita memahami keberadaan kita. Bahwa sesungguhnya kita manusia ini terbatas. Sesungguhnya kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Tapi kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita senantiasa diberikan selalu support oleh Tuhan Allah. Tetap semangat menikmati kehidupan ini untuk mencapai tujuan. Seperti yang saya katakan di awal, ada banyak jalan menuju Roma. Artinya, saudara, untuk mencapai tujuan kebahagiaan. Sebab semua orang, saya percaya, di dunia ini ingin bahagia. Bahagia lahir batin. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan, Mazmur pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya bahwa kedekatan kita dengan Tuhan adalah ketika kita senantiasa merenungkan firman, belajar firman, supaya hidup kita termotivasi dari firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan, itu mampu kita ejawantakan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, biar susah, biar sengsara, biar ada dalam tekanan, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan Tuhan tahu batas kemampuan kita sampai di mana kita menghadapi pergumulan ini. Tuhan tidak menutup mata dengan kita. Dia melihat kita, saudara. Tapi Tuhan menginginkan kita tetap setia dengan iman kita. Sama dengan Abraham, tetap setia. Berjalan di jalannya Tuhan. Ketika kita diproses, dibentuk, digembleng oleh Tuhan Allah, berserahlah kepada Tuhan Allah. Berpasrah kepada Tuhan Allah. Yakinkanlah kehidupan kita bahwa ada Tuhan yang tidak menutup mata dengan apa yang kita alami. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu batas kekuatan kita menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan tergeletak orang-orang yang percaya, orang-orang yang meyakini kebesaran Tuhan. Karena itu, saudara, dalam proses kehidupan kita, mari kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kita yang terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan setiap saat. Mari kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, bisnis kita, rencana kita bawa semua ke dalam
tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera bahkan kasih karunia. Dan sekali lagi saudara, kita akan bermegah sekalipun kita ada dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab seperti juga ada ungkapan mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil kita. Proses iman kita tidak akan mengkhianati hasil perjuangan kita. Kita yakin saudara bahwa kita di dunia ini berproses. Karena hidup ini kan bagaikan tanaman saudara, bagaikan tumbuhan. Tetap bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh bahkan akan berbuah. Maka itulah juga kehidupan kita. Kita akan berbuah dan buah kehidupan kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita yakin saudara, ketika iman kita senantiasa melekat erat kepada Tuhan, dalam kesetiaan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, tapi kita akan tetap berdiri tegak, kita tetap akan berjalan maju, kita tetap akan melangkah dengan penuh kepastian, tetap excited, tetap semangat saudara, apapun yang kita hadapi, karena kita yakin Tuhan Immanuel beserta dengan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dan luar biasa. Kami bisa menikmati damai sejahtera dan kasih karunia itu karena Tuhan. Maka kami yakin walaupun hidup ini terkadang kami harus mengalami tekanan kesengsaraan, tapi itu semua membuat kami untuk tetap tekun, tahan uji, bahkan memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Karena itu terjemahkan firman-Mu ini dalam hidup kami, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai menjangkau banyak orang. Sehingga banyak orang yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan, Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, mereka yang sementara menonton video ini diberkati Tuhan dalam situasi apapun. Ada yang bergumul dengan berbagai gumul hidup, Tuhan kuatkan. Mereka yang lemah juga Tuhan semangati, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya berkat Tuhan ada bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara kiranya akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun iman jemaat, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan yang paling akhir Bapak Ibu Saudara, kiranya juga bisa follow YouTube saya Tirsa Tairas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.